Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita coba cek berita hari ini terkait kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu yang dalam minggu-minggu ini ramai diperbincangkan, menjadi buah bibir, menjadi berita utama di media-media kita. Per hari ini, tanggal 15 Mei 2025, ada berita dari Kompas.com Jakarta. Penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Kali ini penyelidikan kasus tersebut dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Salah satunya adalah podcaster Michael Sinaga. Dia diperiksa selama berjam-jam dari pagi hingga larut malam. Waduh, ini melelahkan, bikin capek dan tentu bikin panik ini. Awalnya Michael tak mengerti mengapa dirinya dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sebetulnya di undangannya tidak ada kata-kata itu, katanya nih. Tidak ada tudingan ijazah palsu Jokowi. Ya, diundangnya hanya mengklarifikasi peristiwa tanggal 26 Maret yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, ungkap Michael di Polda Metro Jaya pada hari Rabu kemarin. Michael mengaku ditanya tentang kanal YouTube Sentana TV oleh penyidik, sebab dalam program itu Michael merupakan pembawa acaranya. Ini sekarang sedang break dan saya ditanya mengenai riwayat hidup. Masih awal-awal lah ditanyakan tentang Sentana, hanya sebatas itu, kata Michael. Setelah menjalani istirahat makan siang, Michael kembali melanjutkan pemeriksaan hingga malam hari. Ia mengaku menjawab puluhan pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut. Saya sudah ditanyakan sekitar 50 pertanyaan oleh pemeriksa. Kemudian saat ditanya apakah pemeriksaan ini mencakup kehadiran mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo sebagai narasumber di kanal YouTube Sentana TV, mengaku belum mengetahuinya. Michael mengatakan pertanyaan yang dilontarkan penyidik belum sampai ke tahap kehadiran Roy Suryo. Biasanya Roy Suryo beberapa kali diundang menjadi narasumber di Sentana TV untuk membahas mengenai kasus tuduhan ijazah palsu. Asalnya Roy Suryo beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber di Sentana TV untuk membahas mengenai kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Pemeriksaan dihentikan setelah menjawab sekitar 50 pertanyaan. Namun, Michael akan kembali diperiksa menjadi saksi pekan depan. Masih belum selesai pemeriksaannya dan akan dilanjutkan Senin pekan depan. Nah, ini ada yang susah tidur rupanya ini, karena pemeriksaannya belum selesai, yaitu Mas Michael sebagai podcaster yang sering mengundang Roy Suryo, di mana Roy Suryo adalah orang yang selalu mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi dan kekeh selalu ngeyel bahwa ijazahnya adalah palsu, meskipun dia hanya menganalisa dari media online, di mana media online itu rawan dengan editan. Ini dari kacamata awam saja sudah kita bisa analisa bahwa segala sesuatu yang di online itu kemungkinan besarnya atau sangat berisiko bahwa hal tersebut memang tidak ori, kecuali Mas Roy Suryo sudah pernah megang ijazahnya Pak Jokowi, sudah melihat bentuk fisiknya, itu baru dianalisa. Jangan hasil camat-comot sana-sini dari media online, kemudian diperiksa ulang, seolah-olah dianalisa secara ilmiah, tapi tidak pernah melihat, memegang ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Dan bagi Pak Jokowi, tidak perlu menunjukkan kepada Roy Suryo CS atau ke publik ijazahnya yang asli. Tidak perlu. Tidak perlu, itu hak pribadi, hak privasi. Dan untuk apa tujuannya?
Ini lebih ke ranah politik. Ini lebih ke persoalan politik sebenarnya. Kita tahulah background-nya Mas Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang sejak awal sudah berseberangan dengan Pak Jokowi. Persoalan politik yang tidak selesai dan tidak disikapi dengan dewasa akan terus berlarut-larut dan terus akan mencari celah lawan politiknya dengan berbagai cara. Dan Pak Jokowi secara permainan politik, beliau sudah sangat mahir dan senior. Selalu tepat dan akurat dalam menentukan langkah-langkahnya. Dan seandainya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli, ini menurut saya langkah-langkah yang menurut saya bodoh gitu, konyol. Karena apa? Untuk apa mereka yang mau mempermasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi, ya mereka juga harus membuktikan bahwa itu benar-benar palsu, sehingga terus berupaya mereka itu kekeh menyimpulkan bahwa ijazahnya adalah palsu dan tidak mempercayai Bareskrim. Mereka hanya mempercayai asumsi pribadinya dan kesimpulan dari internalnya saja. Terus semangat untuk Pak Jokowi. Negeri ini terlalu banyak orang-orang yang ingin membuat suasana menjadi panas, menjadi kisruh, menjadi tidak aman, tentram, dan Pak Jokowi tetap mantan presiden terbaik Indonesia. Tetap berjuang Pak Jokowi, dan para pendukungnya tentu harus memberikan support, dukungan dengan berbagai kemampuannya, minimal dengan doa. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.